Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Oktaviana, NPM 180410101087. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Manajemen Strategi. Dan untuk soal-soalnya adalah sebagai berikut. Matriks BCG secara grafis menunjukkan perbedaan antara berbagai divisi dalam posisi pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Matriks BCG memungkinkan organisasi multidivisi untuk mengelola portofolio bisnisnya dengan mempertimbangkan posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Didefinisikan sebagai rasio dari pangsa pasar satu divisi tertentu terhadap pangsa pasar yang dimiliki oleh pesaing terbesar dalam industri tersebut. Kemudian di sini saya memilih perusahaan Samsung. Jadi perusahaan Samsung Elektronik Indonesia berdasarkan analisis matriks BCG. Strategi integrasi vertikal Samsung melakukan outsource ke eksternal kegiatan menguasai manufaktur yang supplier dan lebih mandiri. Samsung juga sangat perhatian untuk menekan biaya serendah mungkin. Kemudian Samsung sangat cerdik mencegah komoditas supaya tidak terjebak, yaitu dengan mengkonsumisasi atau mengkombinasikan produksi sebanyak mungkin. Sementara rata-rata bisnis elektronik lainnya melakukan outsource pada manufaktur dan fokus pada core kompetensi. Produk kompetensi. Samsung lebih fokus pada manufaktur sebagai kompeten utamanya. Strategi diversifikasi produk Samsung bertujuan untuk menaikkan harga dan profit margin dengan menjual smartphone yang berkualitas tinggi. Tidak hanya ditekankan pada teknologi baru, tapi juga desain. Ini membutuhkan strategi inovasi yang dapat menghasilkan produk-produk yang baru dan menarik. Kemudian diversifikasi produk membuat Samsung menjadi berbeda dari kompetitornya. Diversifikasi memungkinkan Samsung ikut bermain di siklus smartphone yang juga dipakai oleh beberapa produsen smartphone lainnya. Dengan strategi memposisikan produk yang terperinci, maka Samsung akan semakin mudah untuk memasarkan kepada segmen yang tepat. Digital konvergensi strategi Samsung memutuskan perusahaannya untuk bermain di produk teknologi digital. Ia pun berhasil berdiri sebagai leader dalam era digital, terutama dalam hal smartphone. Samsung Digital Konvergensi mengacu pada dua tren, yaitu menggabungkan beberapa teknologi ke dalam satu produk utama dan beberapa teknologi yang terhubung dalam satu jaringan. Kemudian yang kedua yaitu Institut Agama Islam Negeri Metro atau IAIN Metro merupakan institusi Islam negeri yang ada di Kota Metro, Provinsi Lampung. Pendirian IAIN Metro ini tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres nomor 71 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi Widodo pada tanggal 1 Agustus 2016. IAIN Metro merupakan peningkatan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein Jurai Siwo Kota Metro. Hasil analisis SWOT IAIN Metro yaitu strength atau kekuatan, merupakan hal-hal yang dapat menjadi kekuatan yang dimiliki oleh IAIN Metro, termasuk di dalamnya tenaga kerja, mahasiswa dan mahasiswi, pelayanan, fasilitas, dan sebagainya. Kekuatan ini dapat dieksploitasi untuk meminimumkan ancaman ataupun menghilangkan dampak yang diakibatkan oleh ancaman lingkungan.
pada IAIN Metro kekuatan terletak pada pengajar atau dosen minimal S2. Kemudian infrastruktur dan fasilitas yang setiap tahunnya berkembang. Selanjutnya, mahasiswa yang terus meningkat per tahunnya. Kemudian, lokasi kampus berada di kota metro. Banyaknya program studi yang ada di IAIN Metro, biaya yang terkesan tidak terlalu murah, juga tidak terlalu mahal. Yang terakhir, program beasiswa yang sangat bermanfaat bagi sebagian mahasiswa. Untuk yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan, yaitu merupakan segala sesuatu yang menjadi kelemahan atau kendala-kendala yang menyebabkan kampus sulit untuk berkembang, yaitu jumlah ruangan yang terbatas apabila kombinasi semester 1 dengan lainnya masuk berbarengan, kesulitan dalam memilih ruangan. Selanjutnya, masih minimnya kesadaran dosen dalam aktif untuk mengajar dan ketepatan waktu dalam mengajar. Lalu, parkiran sepeda motor yang dinilai kurang aman dan kurang rapi membuat penampilan kampus berantakan. Kemudian jarak kampus 1 dan kampus 2 yang lumayan jauh, fasilitas praktik yang kurang lengkap, dan fasilitas olahraga yang kurang lengkap juga. Yang selanjutnya, opportunity atau peluang. Peluang merupakan kesempatan bagi instansi untuk berkembang. Peluang dari IAIN Metro yaitu yang pertama, menjadi universitas Islam terbaik satu-satunya di kota metro dengan dukungan mahasiswa atau mahasiswi yang terus meningkat. Selanjutnya, dengan dana dari mahasiswa yang terus meningkat dapat memperbaiki dan menambah layanan serta fasilitas yang ada saat ini. Kemudian, lokasi yang berada di perkotaan memberi peluang besar dalam perkembangan universitas, baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik untuk perkembangan kampus. Selanjutnya, dengan meningkatkan jumlah mahasiswa, membuat permintaan akan tambahan program studi pun bertambah. IAIN Metro pun memiliki peluang lebih untuk menambah program studi dan tingkatannya. Selanjutnya, dengan minimal dosen S2 di IAIN Metro membuat universitas memiliki peluang besar dalam menciptakan lulusan yang handal dan profesional. Yang berikutnya yaitu threat atau ancaman. Ancaman adalah suatu situasi yang dapat mengurangi kemampuan atau universitas untuk melindungi dan memperbaiki kedudukan kompetitifnya dalam pasar. Ancaman ini tidak dapat dihilangkan, namun dapat diperkecil intensitasnya untuk muncul. Faktor-faktor ancaman pada IAIN Metro yaitu bertambahnya persaingan pendidikan tinggi yang ada di Lampung, bertambahnya persaingan dalam program studi karena bertambahnya kampus yang ada di Lampung, terjadinya persaingan kualitas, fasilitas, dan persaingan biaya administrasi, menurunnya jumlah mahasiswa karena banyaknya saingan dan pilihan bagi mahasiswa dalam menentukan kampus yang dipilih. Selanjutnya yaitu strategi SO. Mengkombinasikan segala fasilitas yang sudah cukup baik serta jumlah program studi yang cukup banyak dan lokasi yang sangat strategis berada di dalam kota, serta peluang menjadi satu-satunya kampus terbaik, terlengkap, dan berkualitas yang ada di kota metro. Kemudian strategi WO, menghilangkan atau mengurangi segala kelemahan yang ada saat ini dengan peluang yang sangat mendukung, terlebih pada meningkatnya jumlah mahasiswa untuk memberikan layanan dan fasilitas lebih kepada mahasiswanya. Kemudian strategi ST, mengembangkan segala kekuatan yang ada untuk terus menjadi kampus terbaik meskipun dengan banyak ancaman datangnya universitas baru dapat ditutupi dengan memaparkan iklan ataupun promosi lebih mengarah pada kekuatan IAIN Metro. Yang selanjutnya yaitu strategi WT, memperbaiki segala kelemahan terlebih pada fasilitas dan pelayanan agar ancaman yang datang tidak terlalu membuat perubahan yang signifikan terhadap calon jumlah mahasiswa baru.
Kemudian yang ketiga yaitu integritas ke depan, yaitu strategi yang dijalankan dengan meraih kendali atas jalur distribusi, mulai dari distributor hingga retailer. Wujud dari kendali atas jalur distribusi adalah mendirikan sendiri jalur distribusi, memperoleh kepemilikan atas jalur distribusi atau memperoleh kendali. Semakin meningkatnya jumlah manufaktur atau dalam hal ini pemasok menyebabkan semakin meningkatnya penggunaan strategi integrasi ke depan oleh manufaktur. E-commerce franchise factory outlet adalah bentuk pengembangan strategi integrasi ke depan yang sedang tren saat ini. Kemudian contoh strategi integrasi ke depan yaitu antara lain perusahaan PT Kimia Farma membangun jaringan apoteknya sendiri, yaitu Apotek Kimia Farma. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah PT Astra Internasional menguasai saluran distribusi sampai hilirnya dengan mempunyai outlet, shop, dan drive yang memberikan pelayanan servis dan menjual suku cadang. Kemudian yang selanjutnya integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang digunakan dengan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok, baik manufaktur maupun retailer. Membutuhkan bahan baku dari pemasok. Kemudian contoh dari integrasi ke belakang yaitu yang pertama ada kelompok Kompas Gramedia memiliki banyak anak perusahaan media termasuk penerbitan. Selanjutnya yaitu contoh PT Gudang Garam Internasional memiliki pabrik kertas rokok di Afrika, selain juga memiliki pabrik kertas rokok di Kediri dengan nama PT Surya Zigzag. Kemudian yang ketiga, integrasi horizontal. Strategi integrasi horizontal mengarah pada strategi yang memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing. Merupakan strategi yang tren digunakan secara signifikan dalam strategi pertumbuhan. Kemudian contohnya yaitu PT Indofood Sukses Makmur yang pertama kali populer dengan merek dagang Indomie, membeli merek Supermie. Kemudian contoh yang selanjutnya PT Coca-Cola Bolting Indonesia mengakuisisi air minum merek lokal Adres. Baik, itulah beberapa jawaban dari soal-soal UAS mata kuliah manajemen strategi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.